Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Trader Dan Live. Saya adalah admin Duta Trading Class. Nah, dalam materi kali ini yang mau saya sampaikan itu adalah supply and demand ya, tentu saja. Supply and demand. Nah, ini adalah metode basic setelah kita mengetahui yang namanya support resistance. Tapi di video sebelumnya pun itu saya juga ada memberi sebuah video penjelasan tentang support resistance dengan supply and demand. Nah, dimana kita entry di supply and demand dan kita menaruh stop lossnya di antara support resistance. Nah, gitu. Tetap entry kita tetap pakai konfirmasi candle kok, karena itu yang terpenting bagi sebagian besar trader. Nah, jadi gini, yang mau saya sampaikan itu adalah supply and demand, entry, konfirmasi, price action. Nah, jadi yang mau saya sampaikan di sini ini adalah kita harus tandai dulu area supply and demand-nya. Ini mau saya bersihkan dulu chartnya ya. Nah, ini gambar candle, biarkanlah. Nah, yang pertama itu adalah demand dulu lah ya, demand area bawahnya gitu. Nah, area demand itu tuh adalah area pembalikan atau area rejection. Nah, candle rejection seperti ini pun itu bisa jadi area zona supply demand. Nah, contohnya gimana? Nah, di sini kan ada candle pembalikan yang namanya candle apa nih? Kalau kita pakai dua candle yang ini, kita pakai dua candle ini, 1 dan 2 yang ini, itu namanya candle bullish engulfing. Nah, kalau kita pakai 3 candle ini namanya morning star. Nah, tapi ini morning starnya gagal karena apa? Karena dia nggak lebih dari ujung body candle ini, dia naiknya, dia batas naiknya itu cuman di bawah ujung body candle ini. Jadi ini tidak valid sebagai morning star. Nah, validnya itu gimana? Validnya ya sebagai bullish engulfing ini doang. Pakai body candle aja sih lumayan ini. Nah, untuk penempatan supply and demand-nya, nah itu tuh bagusnya itu tuh kita pakai ujung body candle sebelumnya. Nah, untuk demand dan supply pun sama kok. Ini saya taruh dulu demand. Nah, untuk demand ya, demand tuh harga termurah lah, harga terbawah lah. Jadi kita buy-nya di demand, sell-nya itu di supply. Nah, gitu. Demand adalah harga permintaan. Nah, penjelasan ada kok. Penjelasan ada. Itu ini secara TA aja, technical analysis saja. Nah, kalau penjelasan supply and demand atau yang lain itu tuh ada kok di grup VIP kami. Nah, di sini kan saya publish-nya di public. Nah, gitu, oke. Ini adalah demand, area demand-nya kita sudah dapat di sini kan. Nah, bagusnya sih kalau saya itu biasanya pakai 2 zona. Yang pertama itu demand 1 di bawah. Nah, terus demand 2 itu di mana? Di area setelahnya. Nah, di area setelah ini rejection. Kalau misalnya di rejection-nya itu ada candle konsolidasi seperti ini bisa jadi demand kuat juga, demand kuat kita yang kedua. Nah, ini demand pertama untuk konfirmasi pembalikan. Nah, yang kedua itu sama aja demand juga, tapi saya biasanya pakai supply demand ini pakainya body candle doang. Nah, jadi gitu, pakai body candle doang. Nah, ini dilebarkan dikit lah. Nah, jadi ini area demand 2 kita. Sama aja kok, demand sama aja kok. Nah, sini area demand. Tuh. Di area demand ada 2, yang pertama di sini, yang kedua di sini. Nah, dan bila harga menyentuh area entry kita, area demand, dan dia membuat daripada konfirmasi candle seperti ini. Nah, seperti ini kan di sini, dia itu membuat yang namanya konfirmasi candle. Dia masuk area entry kita, terus dia membuat rejection di sini. Nah, ini kita bisa langsung entry. Kalau bisa sih, itu entry-nya bebas. Kalian mau setelah close candle kalian langsung entry atau kalian nunggu candle setelahnya. Nah, kalau saya sih biasa entry di candle setelahnya. Nah, di candle setelahnya itu tuh kalau kita entry pakai konfirmasi kan seperti ini nih posisi entry-nya nih. Nah, untuk stop loss itu sedikit di bawah, dijarain sedikit dari ekor ujung paling bawahnya ini. Ujung candle rejection pembalikannya gini. Nah, untuk SLTP itu sama kok, 1:3. Kalau saya biasanya pakai itu 1:3. 1:3 fix. Gak nyari area lagi yang lain-lain. Karena kalau misalnya kita sudah nentuin
target risk rewardnya 1/3, 1/5, 1 banding berapapun itu pasti sudah sudah ada area harga sebelumnya. Misal di sini saya pakai 1/3 kan, ini langsung 1/3 loh. Di sini ada area yang namanya support lama yang sudah ke break. Nah, ini area support lama dengan fair value gap 50%. Di sini ada kan FVG kan, atau kalian bisa bilangnya itu FVG atau imbalance atau apalah gitu. Kalau saya sih biasa nyebutnya ini support lama yang sudah di break. Ada FVG juga, mantap lah gitu. Nah, ini sudah ada areanya 1/3, fix 1/3 nih padahal. Nah, terus kalau misalnya kalau kalian mau entry setelah dia itu retest atau di close candle setelahnya, itu bebas kok. Kalau kalian entry di close candle setelahnya, itu entry-nya malah lebih bagus lagi. Kalau kalian dapat retest, dia itu kalian dapat harga paling optimal untuk entry. Nah, jadi area targetnya itu bisa kalian geserin, naikin sedikit. Misal di area ini, ujung daripada area ini support lamanya. Support lama sama 50% zona FVG-nya untuk area TP. Jadi kalian dapat tuh untuk area TP-nya di situ. Nah, ini untuk backtest saja. Nanti kalian bisa coba-coba ulangin metode ini atau gimana gitu kalau kalian belum punya metode pasti. Nah, ini kayaknya cocok nih, simple lah gitu. Support lagi supply demand, entry-nya pakai konfirmasi price action. Nah, sekarang untuk ini lagi, supply lagi. Yang support kan tadi sudah tak tunjukin ya. Dia tuh rejection candle-nya seperti ini. Ada juga yang gini. Ada juga yang 2 candle gini. Nah, ada juga yang 2 candle gini, bentar ya. Ada juga yang 2 candle, dia tuh candlenya gini. Nah, ini namanya bullish engulfing. Bebas kok, yang penting mau candle itu gimana pun, yang penting dia itu ngebreak daripada body candle penurunan sebelumnya. Nah, kalau untuk kita nyari posisi buy ya, itu tuh wajib daripada dia itu ngebreak ini body candle yang merah sebelumnya, baru kita pasang posisi buy. Kalau misalnya harganya itu belum tembus daripada body candle sebelumnya, itu tuh kita bisa pantau terus. Misalnya kalau ada kesempatan lagi, itu tuh kita tunggu harganya setelahnya, apakah harga setelahnya itu turun atau malah lanjut naik. Nah, kalau dia itu sudah ngebreak dari body candle sebelumnya ini kalian bisa langsung entry. Walaupun dia itu gini, misalnya kayak contoh di sini deh. Nah, di sini kan ada yang namanya pola pembalikan. Dia itu memang sudah valid break. Di sini dia body candle sebelumnya yang di sini dia tuh sudah ke break. Tuh, lihat kan sudah ke break kan? Lihat garis hitamnya itu. Dia itu harga secara price action dia itu sudah menembus daripada body candle seller sebelumnya. Jadi ini adalah perlawanan untuk pembalikan arah. Jadi buyer di sini menang. Tapi setelahnya itu tuh harga itu malah turun. Turunnya kenapa? Karena turunnya itu retest. Nah, karena ini H4, kalau kalian mau entry lebih optimal lagi itu boleh pakai strategi multiple time frame. Nah, coba dicek di video-video saya sebelumnya, itu ada tuh, cari aja lah, jangan males. Nah, itu tuh kalau kalian mau ngambil posisi paling optimal itu tuh bisa pakai multiple gitu. Jadi kalau pakai multiple itu tuh kalian entry-nya itu di dalam time frame. Nah, jadi misal kalau kita entry-nya itu di sini, misal di sini kan tadi yang saya contohin kan, di sini. Nah, terus kalau kita misal pakai multiple itu kita entry-nya itu paling di sini. Di ujung body candle-nya doang. Untuk stop loss tetap sama, untuk TP baru dimaruin. Nah, gitu. Nah, terus sekarang ini tadi untuk the demand kan. Nah, sekarang untuk supply lagi. Tadi supply sudah mau nyambung malah buyar pula. Oke. Nah, di sini untuk supply. Nah, untuk supply itu tuh sama aja kok syaratnya. Cari candle pembalikan. Di sini ada candle pembalikan yang namanya candle bearish engulfing. Bearish engulfing itu tuh candle gini nih. Candle 2 gini nih. Ini namanya bearish engulfing. Nah, yang 2 ini. Pakai yang 2 ini aja. Tuh. Tuh. Yang 1, 2. Nah, dia bener kan? Kalau uptrend tadi tuh harus ngebreak daripada candle seller. Nah, kalau ini dia itu harus ngebreak daripada candle buyer sebelumnya. Nah, candle buyer sebelumnya di sini nih. Nih, dia kan sudah ke break nih yang ini nih. Dan dia seterusnya itu buat yang namanya
pembalikan lagi. Nah, terus kita entry-nya di mana? Nah, ini kan baru buat zona. Kalau misalnya dia baru buat zona, itu zonanya kita tandai dulu. Kalau saya sih biasanya pakai body candle doang ya. Body candle doang, full. Karena ini untuk swing, jadi saya pakainya semuanya. Candle pembalikan semuanya gitu. Bukan cuma satu-satu doang gitu. Jadi semuanya. 1-2 candle ini, 2 candle pembalikan untuk supply demand saya itu. Nah, ini adalah contoh supply ya di sini. Nah, terus kita entry-nya di mana, Bang? Sama kayak tadi. Cari misalnya di sini di area supply-nya itu. Supply. Nah, misal di areanya ini dia itu harga sudah nyentuh area entry kita kan. Terus dia reject buat pola pembalikan. Nah, yang ini pola pembalikannya itu dia itu enggak ngebreak daripada candle buyer sebelumnya. Nah, tapi secara price action, nah ini kan combine dengan price action ya. Secara price action di sini kan ada candle. Dia itu harganya sudah nyentuh tapi harganya drop duluan. Nah, berarti ini supply-nya ini kuat dan dia harga itu sedang meretest lagi. Dia balik ke dalam sini, terus dia buat yang namanya candle di sini, candle doji. Candle doji atau candle keseimbangan atau apalah gitu. Nah, dia membuat candle ini doji turun ya, doji bearish ya. Dia itu berarti masih mau untuk melanjutkan tren turunnya. Nah, di sini misalnya. Misalnya kita entry di sini. Ini sama kok, untuk candle pembalikannya sama kok. Sama aja, cuman dia itu nggak ngebreak daripada body candle sebelumnya. Tapi untuk setelahnya itu sama aja. Nah, untuk stop loss, take profit sama. Stop loss, take profit sama. 1/3 fix, 1/3. Nah, 1/3. Nah, sama kan? Nah, 1/3 tetap dapat kok. Tuh. Nah, jadi itu sebenarnya metode cukup simple sih. Bahkan kalau kalian ajari metode ini ke anak SD sekalipun dan dicoba terus polanya berulang, itu pasti mereka paham. Mereka cuman nentuin area ini, area apa namanya ini? Area entry. Misal supply demand dah gini. Nah, terus sudah ada area entry. Harga itu sudah masukin area entry. Sudah memasuki area entry kita. Nah, terus itu tuh ada yang namanya pola pembalikan. Bebas mau lihat di modul mana itu pola candle pembalikan itu tuh, ataupun dia mikir sendiri. Misal pola candle pembalikan tuh gini nih misalnya, dia tuh harus ngebreak dari candle sebelumnya. Nah, gitu simpelnya gitu. Dia langsung entry. Itu tetap running profit kok. Asal kalian jaga risk reward aja gitu. Kalau kalian aja hari ini kegelandangan sekalipun, mereka pasti paham kok istilahnya. Bukannya menghina, bukannya apa. Trading itu memang simple. Dan juga banyak metode atau materi-materi yang di-share secara gratis. Nah, itu untuk apa? Ya mungkin untuk mengedukasi, karena zaman dulu itu tuh 2016, 2015, 18 atau sebelum corona deh. Trading itu tuh sepi. Gak ada yang pelajari industri ini gitu istilahnya. Gak ada yang pelajari industri ini. Dan bila pun ada, itu tuh orang semuanya gabungnya di VIP, orang luar, bukan orang Indo. Jadi kalau trader dulu itu tuh, itu effortnya tinggi banget untuk trading. Kalau sekarang itu mudah, kita tinggal mencari di YouTube aja deh atau di Google gitu kan, tutorial trading. Nah, itu pasti ada. Kalau kalian nemu video saya, alhamdulillah gitu istilahnya. Nah, kalau kalian mau lebih metodenya atau metode yang hero, itu boleh kalian ini aja, join aja di grup VIP kami. Itu banyak kok apa namanya nih, yang share metode-metode hero. Kayak contohnya SK System, ICT, ataupun Elliott Wave, Price Action Hero, itu ada, itu banyak. Jadi silakan gabung aja gitu. Di sini saya cuman ini aja sih, ya buat video simple basic lah pokoknya, untuk di share di channel YouTube saya gitu.
Oke, mungkin cukup sampai sini aja video yang mau saya sampaikan ini. Ya, mungkin kalian lihatlah itu video-video saya sebelumnya gitu. Oke lah, mungkin penjelasan saya agak sedikit kurang bagus di sini karena saya sedang di luar kota juga, sedang ada tugas. Dan saya juga lagi demam sedikit. Maaf kalau penjelasan saya itu kurang bagus atau kurang berkenan ya di di telinga kalian lah yang nonton ini, karena saya juga sedang banyak pikiran di sini. Oke. Admin Denny di sini pamit undur diri. See you in the next video. Sayonara.